Halo, selamat datang di Mahgadget Channel, masih bersama saya Bang Sin. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah SSD. Kenapa SSD? Karena mulai sekarang kita harus sudah meninggalkan hard disk. Hard disk tidak cocok untuk seorang content creator. Lemot, datanya sering korup, sedangkan ini kenceng plus datanya aman meskipun terjadi beberapa guncangan. Pada video kali ini saya akan bahas kenapa saya lebih memilih menggunakan SSD dari brand ini ketimbang dari brand lainnya yang harganya jauh lebih murah dan size-nya juga besar. Sementara ini harganya memang lebih mahal, ukurannya lebih kecil, tetapi performa dan usia dari SSD-nya lebih panjang. Mari kita bahas. Iya, supaya kalian tahu apa saja yang kalian dapatkan ketika membeli SSD ini, sebaiknya perhatikan unboxing ini. Karena setiap pembelian di toko yang berbeda, yang diperoleh juga akan berbeda, termasuk faktur dan ada beberapa bonus jika ada di dalamnya. Ini saya beli di harga 1.300.000, sudah termasuk ongkir. Untuk link pembeliannya kalian bisa cek ada di deskripsi video ini. Nah, kalau kalian beli di link yang ada di deskripsi, kalian akan mendapatkan faktur yang lengkap seperti ini. Ini sangat berguna sekali kalau kita beli di official store, sehingga aman karena garansinya amat jelas. Untuk garansi dari SSD Samsung Evo 970 Plus ini 5 tahun, SSD lain saya kurang tahu, karena biasanya sebuah produk yang bisa menyajikan garansi yang lama biasanya kualitasnya lebih baik dibandingkan dengan produk yang sejenisnya. Pada tampilan depan kita bisa melihat tidak ada tagline maupun selling point yang ditonjolkan dari Samsung 970 Evo Plus ini. Dan pastikan kalau kalian membeli stikernya tertempel dengan bagus dan cek juga di bagian dusnya. Siapa tahu kalau dusnya penyok seperti yang saya alami saat ini, kita bisa klaim garansi ke toko official tempat kita membelinya. Nah, kalau kalian tidak ingin merusak segelnya, sebaiknya dikelupas saja atau dikletek seperti yang saya lakukan. Kalau kita nanti mau jual kembali, jadi kita letakkan lagi di boxnya supaya aman. Di dalam box kita akan dapat box lagi seperti ini. Nah, jadi tampilannya sangat mewah sesuai dengan harga yang ditawarkan untuk sekelas SSD NVMe PCIe. Lalu di dalam box ini kita coba buka. Nah, di sini kita menemukan satu buah SSD NVMe Samsung 970 Evo Plus dan ukurannya sangat kecil ya. 2 jari dari tangan saya, bahkan tangan saya saja ukurannya kecil. Kita coba buka di boxnya, ternyata ada buku manual dari Samsung yang sama sekali tidak saya buka, termasuk segel-segelnya aja saya biarkan utuh seperti ini. Kita singkirkan, lalu kita fokus ke SSD NVMe Samsung 970 Evo Plus. Di bagian belakang kita bisa melihat beberapa informasi terkait dengan si SSD ini. Lalu di bagian depan ada model, kemudian kode IMEI yang bisa kita padukan, cek keasliannya di website resmi Samsung. Saya coba bandingkan untuk Samsung 970 Evo Plus dengan hard disk eksternal yang saya punya, yaitu merek Toshiba. Sama-sama 500 GB tetapi jauh banget untuk ukurannya. Si Samsung ini ukurannya cuma 2 jari saya, jadi kalau saya sandingkan sama hard disk Toshiba eksternal ini,
bisa muat 4 SSD NVMe PCIe. Jadi kalau kita bawa kemana-mana harddisk eksternal itu setara dengan kita membawa 4 buah SSD NVMe PCIe. Pertanyaannya, kenapa Samsung 970 EVO Plus berani memberikan garansi selama 5 tahun? Ini dikarenakan memiliki TBW sampai 1200 untuk ukuran 2 TB. Sementara untuk ukuran 500 GB yang saya beli pada saat ini sekitar 300 TBW. Itu cukup memberikan si SSD ini memiliki umur yang panjang, makanya Samsung berani memberikan garansi selama 5 tahun. Kemudian kecepatan dari SSD ini sudah sampai di PCIe 3.1x4, sehingga jika digunakan untuk transfer berbagai file itu kencang banget. Nah, kalian bisa melihat untuk hasil pengujiannya sebagai berikut. Hasil pengujian Samsung 970 EVO Plus ini dibandingkan dengan Adata SX 8200 Pro, di mana kedua SSD ini memiliki harga yang terpaut sangat jauh. Padahal untuk kapasitas kedua SSD ini tidak jauh berbeda, di mana Adata SX 8200 Pro memiliki kapasitas 512 GB, sedangkan untuk Samsung 970 EVO Plus kapasitasnya 500 GB. Tetapi untuk performanya memang tidak bisa dibohongi, di mana Samsung memiliki kecepatan baca 2903, hampir menyentuh 3000 MB per detik. Jadi kecepatan transfer per detiknya itu di angka 2900 MB. Sedangkan untuk Adata SX 8200 Pro, kecepatan menulisnya ada di 1146, tidak sampai di angka 2000. Makanya tidak heran kenapa SSD Samsung NVMe PCIe harganya jauh lebih mahal ketimbang kompetitor lainnya, karena memang menyajikan kecepatan yang kencang abis, plus memiliki daya tahan terhadap suhu yang panas dan garansi yang panjang pula. Sekarang kita masuk ke hasil pengujian dari harddisk Sentinel, di mana di Samsung 970 EVO Plus menghasilkan 0,02 milisecond saja. Sedangkan untuk Adata SX 8200 Pro ini menghasilkan justru di 2 kali lipat dari Samsung, yaitu 0,04 milisecond. Makanya wajar harga SSD dari Samsung 970 EVO Plus lebih mahal ketimbang Adata SX 8200 Pro, karena untuk kecepatan dan latensinya jauh berbeda, hampir 2 kali lipat. Jadi itulah alasan kenapa saya lebih memilih SSD NVMe PCIe dari brand Samsung ketimbang dari kompetitor lainnya yang harganya jauh lebih murah. Karena mengingat garansinya yang lama, kemudian performanya yang kenceng abis, plus latensinya yang sangat kecil, membuat SSD Samsung NVMe PCIe itu menang telak dari kompetitor sekelasnya.